saya diuji oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Ada penelitian dari Amerika bahwa di antara agama-agama di dunia ini ternyata Islam ini yang paling menikmati persatuan. Jadi persatuan dan kesatuan umat itu dirasakan betul oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi mengapa masih terjadi perpecahan, seperti perpecahan? Ya. Yang kita lihat persatuan umat Islam itu yang satu adalah yang terpenting keimanannya atau sistem teologinya, sistem kepercayaannya. Yang pertama, yaitu seluruh dunia umat Islam ini percaya adanya Allah satu. Nah, itu yang penting. Ya, tidak ada yang terpecah. Bahwa ada Allah lain, tidak ada. Ya. Allah itu ahad karena secara sederhana disampaikan, dipatrikan di dalam ayat Qul huwallahu ahad dalam surat Al-Ikhlas. Siapapun cepat dapat menangkap ya. Surat Al-Ikhlas itu. Allah, katakanlah Allah itu satu. Nah, sehingga Bilal bin Rabah saja dapat menangkap itu dikala dunia masih politeisme yang luar biasa ya. Gelap gulita pada masa jahiliyah. Bilal ketika disiksa oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf, dia hanya mengatakan ahad, 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 esa, esa, esa. Yang kedua apa? Yang kedua, nabinya tetap satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seluruh dunia, apapun mazhabnya, apapun alirannya, adalah sama, yaitu nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga yang mempersatukan dunia Islam. Ya. Nah, kemudian bagaimana bisa menjadi bermacam-macam itu, gitu loh. Nah, ya, yang bermacam-macam itu bisa menjadi satu, disatukan, baik secara sosial, kultural maupun politik ya. Meskipun kulturnya berbeda-beda, mereka tetap bisa disatukan dengan satu kesatuan tauhid. Tetapi juga bisa berbeda-beda. Karena apa? Mustahil sudah menjadi sunnatullah bahwa umat manusia ini berbeda-beda. Sunnatullah tidak bisa diseragamkan seperti semut ya, seperti bebek berjalan wek bersama ya, itu memang sudah sunnatullah perbedaan-perbedaan itu. Nah, lalu apa arti kesatuan dan perbedaan? Kesatuannya tadi di dalam
landasan keagamaan, yaitu yang disebut tauhid dan yang disebut dengan kerasulan. Tauhidnya sama, rasulnya sama, kitabnya sama, kitab Al-Quran sama. Ya. Itu yang menyatukan umat Islam di dunia ini. Dan perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pada yang cabang-cabang yang disebut furu'iyah. Kalau tadi yang dasar itu disebut usuliyah, maka ilmu tauhid disebut usuluddin. Ya, sedangkan ilmu yang lain disebut furu'iyah, cabang-cabang. Ya. Nah, yang usuluddin ini meskipun sama, tapi kita melihat ada dua yang terpenting di dalam kemadzhaban dalam tauhid, yaitu yang pertama adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Ini Asy'ariyah Maturidiyah ini diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Ya. Dengan sifat Allah 20 sifat wajib, kebalikannya 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz. Sifat wajib ya wujud, qidam, baqa, khalafatul hawaditsi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sampai kalam, ya, mutakalliman, ya, 20, semua sudah hafal, semua anak-anak, ya, itu ya. Nah, kalau sifat mustahilnya, ya kebalikan itu, misalnya Allah wujud, kebalikannya Adam tidak ada, ya, nah, seterusnya sampai kalam, bukem, nah, itu bisu, ya, itu mustahil semua, Allah kok bisu dan hayat, Gusti Allah hidup, kebalikannya apa? Mati. Mungkin nggak Allah ada nggak sifat mati Allah? Tidak ada. Kalau Allah mati, bagaimana nasib dunia? Bagaimana nasib langit bumi? Ya, akan berantakan. Ya. Wahdaniyah Allah itu esa. Kebalikannya kalau ada dia jumlah, sana Allah, sini Allah, sini Allah. Wah, repot, ya, hancur. Kalau ini, Allah ini menghendaki hujan, Allah ini menghendaki terang di Meranggen, di Semarang, di Jakarta, ya. Nah, terus bertengkar antara dua Allah, ya rusak. Ya. Itu. Lau kanat fima alihatun la fasadata. Andai kata dia langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan, maka akan rusak. Itu Al-Quran. Intinya kalau dalam Asy'ariyah Maturidiyah itu tidak hanya dalilnya nakli, itu tidak hanya itu, tapi harus ada akal, ya, ada akal. Nah ini jadi karena akli, maka akli bisa menolak, bisa menafsirkan yang nakli. Kalau nakli itu sepertinya menjadikan bahwa Allah itu seolah-olah bersama persis dengan makhluk, punya tangan, punya kaki, punya wajah, punya kepala, ya. Nah, dan seterusnya. Kalau Allah itu punya tangan, punya kaki seperti manusia ini, maka ini disebut mujassimah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akal menolak, walaupun ayat ada, ayat Al-Quran, ya, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah. Itu kalau ditafsirkan, kalau diterjemahkan letter wajah Allah. Padahal di situ Allah itu
tidak butuh wajah seperti manusia ini, tidak. Ya kan? Seperti makhluk, tidak. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadits. Nah, mudah ini sebetulnya yang namanya tauhidnya Imam Asy'ari. Ya. Tidak seperti ini ya kelompok-kelompok ya yang lain dari ahli sunnah wal jamaah, yaitu kelompok Mujasimah. Kelompok Mujasimah mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk ini, manusia. Jadi berarti Allah punya tangan. Punya jari-jari, ya. Punya wajah. Lalu Allah bertempat di mana? Di atas, di mana? Di aras. Duduk di kursi. Allah kalau duduk di kursi, kursinya berdiri. Rit. Ya. Ini semua Allah berduduk dan Allah turun ke bumi sepertiga malamnya mau mendengarkan. Oh, tidak seperti itu. Jadi akal menolak. Kalau dulu orang mudah berpikir, oh di atas. Mengapa Allah dikatakan di atas? Karena ketika Nabi bertanya kepada seorang jariyah, jariyah itu anak kecil, perempuan, budak. Nah, Allah di mana? Dia jawab di atas fis sama. Rasulullah mengatakan iya. Karena Allah SWT berkata kepada seorang anak kecil. Nah, atas itu mana? Bumi ini kan bunder. Bumi ini bulat. Ya, atas mana? Atas itu relatif. Kiri kanan juga relatif. Jadi Allah itu mustahil bertempat. Mustahil menghadap ke suatu arah, baik arah atas atau ke bawah. Dia duduk di aras, duduk seperti makhluknya. Ini semua disebut mujasimah. Allah punya kaki, ya. Kalau tanya bid'ah, ya. Nah, ini berbeda dengan mazhab kita. Mazhab apa? Asy'ari. Mazhab Asy'ari ini Allah tidak bertempat di atas, tidak bertempat di kursi, tidak duduk di kursi. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Istawa itu istaula, menguasai. Qudrah Allah. Kalau turun di bumi adalah ridho Allah. Ya. Bukan Allah turun sendiri di bumi Sabtiga ini, tidak. Di langit Sabtiga dari bumi untuk mendengarkan orang-orang yang tahajud, bukan. Ya, itu yang turun ada rahmatnya. Nah, ini ayat-ayat mutasyabihat, ya, ini oleh Asy'ariyah semua ditafsiri, bukan ditakwili, ditafsiri. Ya, tafsir. Menurut saya antara tafsir dan takwil itu berbeda. Kalau takwil itu adalah mengikuti, ya, apa makna Al-Quran, makna yang zahir, tangan ya tangan, kaki ya kaki, itu takwil. Ya. Tapi kalau tafsir adalah tangan Allah berarti adalah kekuasaan Allah, menafsiri begitu. Nah, ini bagi Asy'ariyah tidak apapun yang tidak mengidentifikasikan bahwa sifat-sifat makhluk itu diberikan kepada Allah. Subhanallah, maksudnya Allah. Ini yang berbeda. Besok akan kita sambung lagi perbedaan yang lain. Bagaimana misalnya ada tauhid, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya. Nah, ini ada tauhid hukmiyah, nah, hukum, tauhid syariah. Ya. Kemudian kalau ini i'tiqad disamakan semuanya, kemudian lainnya dianggap kafir, itu dari berangkatnya dari sini. Nah, untuk sementara kita akhiri ini saja pada periode ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.